tentang Cinderella. Omnya serem banget. Sore Mbak Ani ya? Iya, dengan saya sendiri. Waduh, gimana nih Mbak angsurannya? Kan udah saya bayar. Bayar kemana? Kemana? Nggak ada transferan masuk atas nama kamu. Makanya kita kesini. Bentar ya, Pak. Bentar, mau kemana? Sini! Ibu. Sayang, kenapa? Ma, Mbak Ani gimana sama Om Galak? Iya, Di mana? di luar tadi. Udah Kalisa tenang ya. Mbak Ani ada apa sih? Ibu, tolongin saya. Di depan ada debt collector. Loh, ngapain? Saya pinjem uang, padahal saya udah bayar. Terus kok masih nagih? Iya. Aduh, yaudah Kalisa di sini dulu sebentar ya. Ibu temuin orangnya dulu ya. Kalisa tunggu di sini ya, Nak ya. Yaudah yuk, sama saya temuin ke depan yuk. Ya intinya gitu, Beb. Kalau Ibu Ani saya telepon diangkat, mungkin nggak sampai saya datang ke sini dan marah-marah. Ya udah nggak apa-apa, yuk kita masuk ke dalam dulu yuk. Tenang aja dulu ya. Emang gimana Mas ceritanya? Gini, Ibu Ani minjem di kreditan. Pinjaman online. Betul. Terus? Dan bayar tiap bulan, bayar cuman bunganya. Oh, gitu. jadi cuma bayar bunganya doang. Pokoknya nggak dibayar. Nih, rinciannya coba ada. saya lihat dulu Silakan rinciannya. dilihat. Jumlahnya 10 juta pokoknya. Jadi bunga-bunganya ya lumayan banyak, Wip, kan? Sayang, Yang, Iya. ini kenalin. Ini Bapak Sanusi, ini Bapak Alex. Iya, Bib. Tadi juga Kalisa ngadu ke dalam. Jadi gimana sih Pak ceritanya? Dia pinjem 10 Dia jadi juta. minjam duit, ya kan 10 juta rupiah. Bunganya itu 1 juta. Jadi dia bayar hanya bunganya doang setiap bulannya. Pokoknya dia nggak bayar. Akhirnya pokoknya ini bertambah lagi. Oh, Ani, jadi selama ini yang dibayar itu bukan yang utang pokoknya, tapi cuman bunganya aja. Jadi Ani lebih baik harus lunasin semua utang-utang Ani biar nggak ada bunganya lagi ya. Ya udah Pak, gini karena Mbaknya kan ikut kita, jadi sekarang kita bayarin dulu aja hutang-hutangnya biar sama-sama enak ya, biar urusan Bapak juga selesai. Sebelumnya minta maaf ya Pak. Ani juga buat pelajaran ke depannya ya, kalau harus pinjam kita harus tahu diri kita mampu nggak untuk ngebayarnya. Ya udah Habib, di M-Banking aja. Ya udah. Iya. Kok jadi aku yang bayar? Ya udah, sama aja, ini juga kan uangnya Habib juga. Mana Pak, saya minta barcode-nya ya. Oh ya. Udah ya Pak? Iya. Nah, kalau begini kan jadi enak ya. Iya. Sebelumnya juga saya minta maaf ya jadi kayak gini. Bapak puasa kan? Jadi nggak dikasih minum nggak apa-apa ya Pak? Iya, mohon maaf ya Pak ya sekali Makasih. lagi. Intinya cuma satu pesan saya, jangan terlampau keras, bicara baik-baik, tegas ya kan. Dan juga dengan cara yang sopan santunnya dijaga, adabnya dijaga. Udah gitu aja. Terima kasih banyak, insya Allah penuh dengan keberkahan. Jangan lupa sholat yang rajin, ibadah yang rajin ya. Makasih Assalamualaikum Pak. Mas. Permisi, Wip. Iya, waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Sekali lagi maaf ya Pak. Mari. Kita permisi ya. Iya, Iya, hati-hati di silakan. jalan. Bapak, Ibu, Ani janji nggak bakal ngutang lagi. Iya Mbak Ani, kalau kayak gini kan Mbak Ani sama aja ngerugiin diri Mbak Ani sendiri. Segala perbuatan kan harus dipertanggungjawabkan, termasuk utang. Tapi udah kalau gitu kita siap-siap buat buka puasa dulu ya. Ya udah, yuk. Kasihan Aninya juga. Yaudah. Wah, ada puding bikinan Mbak Ani. Bapak, Ibu, Ani minta maaf ya, udah bikin kekacauan. Ani sini, duduk sini. Sini. Ani, makanya besok-besok kalau Ani ada perlu, ada kebutuhan, Ani bilang aja sama saya atau sama Habib ya. Apalagi kan zaman sekarang ini zaman yang udah, aduh, kalau kelilit utang makin gede, akhirnya nggak bisa bayar juga dosa. Bunganya besar sekali, Bunganya riba besar juga. dan dia riba. Udah Subhanallah. gitu Mbak Ani, jangan mudah tergiur sama tawaran tanpa jaminan. Ini itu namanya hutang ya hutang, dan juga pasti ada bunganya ya. Dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, yughfaru li syahid, Allah mengampuni orang yang mati syahid, ya kan? Allah ampunin mati syahid nih dosanya. Kullu dzanbin, semua dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali kecuali orang yang berhutang. Jadi kalau dia mati syahid diampuni sama Allah, kalau dia berhutang nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mati syahid nih tapi dia berhutang, ada hablum minan nas.
Yang belum selesai. Oleh karena itu ada hablum minallah, hablum minannas, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Seseorang pernah kejadian zaman Rasulullah SAW. Rasulullah itu duduk dengan tenang, santai. Ada sahabat datangnya, Rasulullah, fulan bin fulan meninggal. Ditanya sama Rasulullah, kapan meninggalnya? Barusan ya Rasulullah. Ayo kita sholatin. Rasulullah udah siap-siap mau begini, ya kan? Sahabat bilang, ya Rasulullah, sungguhnya dia masih punya utang. Ditanya, apakah betul dia masih punya utang? Betul ya Rasulullah. Rasulullah senderan lagi. Rasulullah nggak mau sholatin. Terus sahabat bilang, ya Rasulullah, aku jamin hutangnya. Rasulullah baru bangun, jalan. Mananya apa? Seseorang yang berhutang, maka dia akan terkatung-katung. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang yang dia hutanginya. Kalau misalkan seandainya dia punya amal ibadah sebanyak-banyaknya, nanti di dalam alam akhirat atau di dalam mizannya Allah Subhanahu wa taala, misalkan Ani itu tadi tuh punya utang sama orang 1 juta rupiah misalkan. Nanti Ani amal ibadahnya diambil sama orang yang punya duit itu, bisa habis. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita punya hutang, apalagi nih, pinjam hutang di tempat yang riba, akhirnya kita terkena ribanya. Dampak dosa riba sangat besar. Nah, jadi sebenarnya zaman sekarang itu banyak banget ya Bib ya, orang tuh kelilit hutang karena gaya hidup sebenarnya, bukan karena kebutuhan. Kayak mau ganti handphone baru, kayak mau jalan-jalan biar bisa bikin story di Instagram gitu ya Bib. Nah, itu gimana Bib? Orang yang berhutang karena gaya hidup yang tinggi. Seseorang yang berhutang dengan gaya hidupnya, yang pertama, dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Karena apa? Karena dia berusaha untuk hubbud dunia, cinta kepada dunianya. Gak mampu, gak sanggup. Dia beli handphone dengan harga yang mahal, cuman buat pamer doang. Akhirnya di rumah makan susah, ya kan? Kelaparan, anak istrinya ribut. Nah Bib, satu lagi pertanyaan. Yang mana sih yang perlu didahulukan, bayar hutang, atau sedekah, atau umrohin orang tua, atau akikah? Yang pertama kali didahulukan adalah bayar hutang. Karena ada hablum minannasnya di sini. Seseorang yang tidak mau membayar hutang, maka dia kemungkinan besar tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dijelaskan dia menjadi hambanya Allah sebagai seorang pencuri. Nah, tapi ini Masya Allah nih buat kita semua, mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya. Amin. Yang belum pernah berhutang, mudah-mudahan tidak pernah terjebak dalam hutang, terutama riba. Yaudah kalau gitu Mbak, kita lanjut siap-siap tarawih yuk. Yuk, Habib, yuk, bismillah yuk. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kak Lisa, kita siap-siap tarawih yuk. Yuk, let's go.